Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Mualiman, guru pengampu mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan Produktif kelas 11 TKJ. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai konfigurasi web server dan database server. Untuk konfigurasi web server dan database server ini, kita gunakan aplikasi di Android namanya Aweb Server. Aweb Server adalah aplikasi Android yang berfungsi sebagai web server dan menyediakan berbagai fitur seperti Apache, PHP, dan MySQL, sehingga memungkinkan pengguna untuk membuat dan mempublikasikan website langsung dari perangkat Android. Aplikasi ini juga bisa menjadi alternatif bagi mereka yang tidak memiliki laptop, sehingga Aweb Server dapat menjadi solusi yang mudah dan praktis bagi pengguna Android yang ingin membuat dan mempublikasikan website sederhana, melakukan pengujian website, atau bahkan sebagai alternatif pengganti aplikasi Exam pada PC. Untuk mendapatkan aplikasinya bisa dicari di Play Store dengan nama Aweb Server. Seperti ini aplikasinya. Kemudian selain kita membutuhkan aplikasi ini, kita juga butuh untuk text editornya. Kita gunakan aplikasi HTML editor. Seperti ini. Aplikasinya sudah terinstall di Android saya. Kita langsung saja buka aplikasinya untuk konfigurasi dasar aplikasinya. Kita buka aplikasi web servernya. Untuk penggunaan aplikasi ini bisa online maupun offline. Kita tunggu ekstrak komponen. Meminta akses perangkat, kita klik izinkan. Battery optimization detected, checklist biar tidak muncul lagi. Oke. Ini tampilan awal untuk aplikasi web servernya. Untuk database servernya di sini ada MySQL. Ini tampilan awal untuk nanti kita konfigurasi database server. Untuk web servernya kita gunakan di web server ini. Untuk yang pertama kita konfigurasi dulu untuk web servernya. Ini tampilan menu web servernya, statusnya masih stopped, belum berjalan. Kemudian nanti setelah dijalankan akan muncul alamat IP-nya di sini. Untuk port kita default saja bawaannya port 8080. Untuk dokumen root yaitu untuk folder yang akan kita buat sebagai project nanti. Untuk service ini kita bisa jalankan klik start untuk menjalankan aplikasi Aweb Server ini. Kemudian PHP versionnya mungkin kita gunakan versi yang terbaru saja, PHP versi 8.
PHP config-nya kita set, tidak ada yang dirubah atau apapun, kemudian langsung saja klik save. Oke. Untuk memulainya kita klik start pada menu service. Kita tunggu sampai status stopped menjadi running. Nah, jika status aplikasi dari stopped berubah jadi running, maka muncul address. Di menu address ini muncul warna biru. Di sini saya menggunakan aplikasi ini secara offline, maka IP yang didapatkan yaitu 00000. Kalau online nanti ada IP-nya tergantung ISP yang kita gunakan. Ini untuk konfigurasi awal aplikasi web server seperti ini. Kita tes apakah web server ini sudah berjalan atau belum dengan bisa langsung mengklik alamat IP yang biru ini pada menu address. Ketika mengklik IP yang muncul pada menu address ini diklik, maka langsung otomatis akan terbuka di aplikasi web browser atau Google Chrome. Ini IP-nya yang kita panggil 0.0.0.28080 dan mengatakan it works. Berarti konfigurasi web server ini berhasil dan web server siap digunakan. Setelah web server berhasil dikonfigurasi, selanjutnya kita konfigurasi di database server. Sebelum konfigurasi database server, kita harus membuat folder project untuk web server yang terintegrasi dengan database server. Di file manager, kita di penyimpanan internal saja membuat satu folder. Buat folder baru, kita kasih nama web server. Sudah ada, kita buka, masih kosong. Di dalam folder web server ini kita membuat folder baru lagi yang akan project baru kita, manajemen data siswa SMK project. Nama foldernya CRUD data siswa. Oke, balik lagi ke aplikasi web server. Jika status stop atau terhenti, maka kalian jangan bingung, kalian harus tinggal klik start lagi untuk menjalankan aplikasi ini. Kemudian kita pilih menu dokumen root untuk mengubah tujuan aplikasi ini yang tersimpan folder project yang akan kita gunakan. Dokumen root, klik select. Kita tadi menyimpannya di memori internal, kita pilih internal, oke. Cari aplikasi web server, folder web server ini. Klik pada nama web server, jangan di checklist di sininya. Buka dulu. Nah, kalau setelah di sini kita folder CRUD data siswa ini akan kita gunakan foldernya. Berarti yang harus dipilih yaitu yang di checklist ini. Select. Nah, berubah. Dokumen rootnya berarti project kita yang akan kita simpan project itu di folder web server, di folder CRUD data siswa. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi database server.
Di sini untuk konfigurasi database server kita gunakan biasanya MySQL PHP MyAdmin. Di sini statusnya juga masih stopped. Kita service atau layanannya kita langsung jalankan saja. PHP MyAdmin ini sudah berjalan. Untuk PHP MyAdmin atau database server, cara memanggilnya itu kalau web server itu di addressnya saja, kalau PHP MyAdmin itu di menu admin. 0.0.0.2.80.80/mysql admin. Tinggal klik saja. Nah, berarti ini kita berhasil masuk ke PHP MyAdmin untuk konfigurasi atau pembuatan database. Ini tampilannya. Kita login untuk penggunanya sebagai root. Kata sandinya juga sama root. Klik masuk. Nah, ini kita sudah berhasil masuk di PHP MyAdmin. Belum ada database yang tersimpan. Di sini kita akan membuat satu project web server mengenai manajemen data siswa SMK. Kita gunakan CRUD, CRUD atau singkatan dari create, read, update, dan delete yang terintegrasi dengan database. CRUD adalah 4 operasi dasar yang biasa dilakukan dalam aplikasi yang berhubungan dengan database atau data storage. Misalnya kita tadi akan membuat manajemen data siswa SMK. Contohnya yaitu create-nya itu membuat atau menambah data siswa. Kemudian read-nya itu melihat daftar siswa yang sudah ditambahkan. Kemudian update-nya itu mengedit data siswa. Kemudian D-nya itu untuk menghapus data siswa. Kita lanjut untuk pembuatan database di PHP MyAdmin. Seperti project yang awal yang akan kita buat seperti yang disebutkan pada awal, kita akan membuat project CRUD manajemen data siswa SMK. Kita buat database baru dengan nama, klik baru. Untuk mengecilkan menu ini atau menyembunyikan menu ini, kita harus mengklik ini tanda panah kecil ke kiri. Nah, untuk pembuatan nama basis data atau database-nya itu smk_siswa. Klik buat. Pembuatan database berhasil. Kemudian selanjutnya itu membuat nama tabel untuk database smk_siswa. Kita buat tabel siswa saja dengan jumlah kolomnya itu kita buat 5 kolom saja. Nah, 5 kolom ini masih kosong. Kita isi 5 kolom ini. Yang pertama untuk ID, yang kedua itu untuk NIS atau nomor induk siswanya, yang ketiga untuk nama siswa, yang keempat jurusan, dan yang kelima itu untuk kelas. Selanjutnya untuk yang INT ini yaitu tipe data yang akan kita gunakan. Di sini tipe data ada INT atau integer, varchar, text, date, numeric, dan lain-lain. Integer ini digunakan untuk memasukkan hanya angka.
Untuk varchar itu variabel karakter, bisa angka, bisa nama, bisa angka, bisa huruf. Untuk teks juga huruf. Untuk date itu untuk tanggal. Untuk ID kita gunakan yang integer karena ID itu untuk penomoran. Begitu juga untuk NIS, nomor induk siswa, kita gunakan tipe data integer. Untuk nama kita gunakan variabel karakter. Untuk jurusan juga varchar. Untuk kelas juga variabel karakter. Untuk kolom yang ketiga di sebelah kanannya, ini untuk panjang karakter yang akan diinputkan maksimal. Untuk ID kita masukkan panjang karakternya cukup 2 karakter saja. Untuk NIS 10 lah. Untuk nama mungkin ada yang namanya panjang, kita masukkan saja 50. Untuk jurusan 20 saja, untuk kelas 10 saja. Tidak ada, kita abaikan. Untuk A_E, kita checklist pada nama field atau yang ID yang paling atas. Checklist AI. AI itu auto increment. Auto increment itu fitur database yang otomatis nambah nilai angka setiap menambahkan data di suatu tabel. Jadi kita tidak perlu menambahkan, ketika menambahkan data harus memasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Akan otomatis diisi oleh auto increment. Untuk indeksnya itu primary. Primary key itu kolom atau kombinasi beberapa kolom di dalam sebuah tabel database yang berfungsi untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik. Sudah. Untuk konfigurasi tabel siswa mungkin seperti ini. Ada 5 kolom. Langsung saja di sini ada simpan. Nah, tabel siswa sudah berhasil dibuat. Nah, kemudian database sudah terbuat dengan nama database smk_siswa, dan tabelnya juga sudah dibuat dengan nama tabel siswa. Kemudian bagaimana kita cara mengisi database atau tabel yang sudah kita buat? Ini kita sudah berada di tabel siswanya, di database SMK siswanya. Kita masuk ke menu SQL. Kita hapus. Kita masukkan query insert into
Nama tabel yang telah kita buat siswa. Dalam kurung fields yang sudah kita isi. Yang pertama NIS, kita pisah dengan koma. Nama, jurusan, dan kelas. Bisa di enter. Value-nya atau isiannya kita akan lupa untuk ID. Value-nya itu untuk berarti ini maksudnya insert into siswa, berarti kita akan memasukkan data kepada tabel siswa dengan nama fields yang sudah dibuat, yaitu ID, NIS, nama, jurusan, dan kelas. Untuk value-nya itu kita isikan untuk inputannya, yaitu untuk ID kita masukkan 1, harus dikutip dengan tanda 1 kutip dari awal dan akhir, dan dipisahkan dengan koma. Untuk niche-nya 1, 2, 3, 4, 5 kutip koma. Untuk namanya Alif Setiawan kutip koma. Jurusan ini petik bukan kutip ya. TKJ petik koma. Yang terakhir itu untuk kelasnya petik 11 TKJ 1 petik, ditutup kurung dan wajib diakhiri titik koma. Setelah inputan ini kita ketik, pastikan di pinggir angka 1 dan 2 ini tidak ada X merah atau silang merah. Berarti kalau ada silang merah berarti itu inputannya kita ada yang typo dikit atau ada yang salah. Kita langsung saja scroll ke bawah, kita kirim. Satu baris ditambahkan, berarti ini penambahan data kepada tabel siswa berhasil ditambahkan. Kita lihat di tabel siswa, database SMK siswa, data yang kita masukkan tadi ID 1, NIS 1, 3, 4, 5, namanya Alif Setiawan, jurusan TKJ, kelasnya kelas 11 TKJ 1. Nah, kemudian bagaimana untuk menambahkan data yang lain dan bagaimana untuk melihatnya? Masa harus di PHP admin dan mengetik perintah seperti tadi itu sangat tidak efektif. Maka kita akan integrasikan database server ini dengan web server, dengan integrasinya juga dengan tadi yang create, print, update, dan delete. Sebelum lanjut ke konfigurasi web server yang terintegrasi dengan database server menggunakan CRUD, ini struktur file yang akan kita gunakan untuk project CRUD manajemen data siswa. Kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 file ini. Yang pertama file style.css, terus hapus php, tambah.php, edit.php, dan index.php.
Ini yang harus kita akan gunakan di awal, yaitu file index.php dan file style.css. File index PHP ini adalah file utama dalam website yang dibuat dengan PHP. Isinya biasanya gabungan antara HTML dan kode PHP untuk mengatur konten yang mau ditampilkan. Sedangkan untuk style.css itu, CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheets yang digunakan untuk mengatur tampilan atau visual website supaya rapih, tidak pabulik-sak. Kita akan siapkan dulu kelima file yang tadi kita perlukan. Nanti saya share dengan link Google Drive. Kita download dulu kelima file index style CSS tambah edit hapus. Setelah kelima file ini kita download, kita cari filenya di file manager, folder internal, biasanya tersimpan di folder download. Nah, ini ada 5. Kita yang pertama untuk file index dan PHP dan style CSS saja dulu, untuk kita pindahkan ke folder project web server yang telah kita buat di awal. Di memori internal, di folder web server, di CRUD data siswa, kita tempelkan di sini. Nah, kemudian kita bisa buka lagi web servernya. Pastikan MySQL masih running dan web server juga masih running. Dan dokumen root tertuju mengarah kepada folder project yang akan kita lakukan konfigurasi. Tadi dua file style.css dan index.php sudah dipindahkan. Kita cek apakah sudah berhasil terhubung atau belum. Kita cek apakah sudah berhasil terhubung antara web server dengan database servernya. Fatal error onconya. Untuk mengetahui errornya di mana, ini yang paling akhir ada keterangan di folder web server CRUD siswa di file index.php on line 2. Berarti ada error di file index PHP di baris kedua. Kita buka file index.php-nya dengan aplikasi HTML editor. Open. Kita cari web server CRUD, berarti yang index.php, kita buka. Berarti di baris kedua, yaitu antara koneksi MySQL dengan web server melalui index PHP. Nah, di sini koneksi new MySQL localhost root petik SMA siswa. Ini artinya host yang digunakan localhost, username digunakan login ke database-nya itu root, passwordnya kosong, nama database-nya smk_siswa. Ini bawaan atau defaultnya. Kita harus rubah, berarti localhost dan sandi password rootnya. Kenapa localhost dirubah? Seperti di web server ini, di
Localhost itu digunakan untuk konfigurasi di PC atau laptop, sedangkan kita konfigurasinya di HP berarti kita gunakan IP loopback 127.0.0 titik 1. Untuk username login ke database itu root, seperti yang di awal kita masuk ke phpMyAdmin. Passwordnya juga kita harus masukkan, yaitu root. Dan ini SMK siswa itu nama database yang telah kita buat. Ini tidak perlu di save karena HTML editor ini auto save. Kita balik lagi ke Chrome, refresh halaman web servernya, tarik ke bawah. Masih error. Kita coba panggil di sini. Oh, harus dipanggilnya melalui aplikasi web servernya lagi. Nah, konfigurasi integrasi antara web server dengan database server dengan CRUD sudah bisa menampilkan data siswa yang telah kita tambahkan tadi di phpMyAdmin. Untuk sampai sini berarti konfigurasi kita sudah berhasil mengintegrasikan antara database server dengan web server menggunakan CRUD atau create, read, update, dan delete. Terus bagaimana kita menambahkan data siswa di sini? Di sini ada menu tambah siswa. Tinggal kita klik tambah siswa. Not found. Kenapa? Karena kita belum menambahkan file tadi yang tambah.php-nya. Kita kembali ke file manager, ke folder download yang tadi. Kita langsung tambahkan saja ketiga file tambahan ini ke folder project yang tadi. Nah, kita pastikan di sini tempel. Kita refresh ulang. Kita coba apakah sudah bisa untuk menambahkan siswa. Tambah.php. Terjadi error. Sepertinya sama kayak yang tadi. Coba kita cek file tambah.php, kita buka. Oh ya, berarti kita harus mengedit dulu semuanya dari file index.php tambah.php. Kita samakan 127.0.0.1 username root, password juga root. Oke, kita lihat yang edit. Oke, sama. Dan yang terakhir file hapus.php. Astaga. Sudah, kita kembali lagi, refresh. Tidak bisa di refresh di sini, harus dari aplikasi. Nah,
Ini form untuk menambahkan data siswa sudah berhasil kita tambahkan, menu tambah siswa. Kita coba menambahkan satu siswa lagi, 45 untuk NIS-nya. Kenapa di sini ID tidak muncul? Karena field ID itu tadi yang seperti saya katakan auto increment dan primary key, berarti itu spesial dan otomatis akan mengisi sendiri tanpa kita isi juga. Budin, jurusan TKR 11 TKR5, kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita lihat apakah sudah akan muncul. Nah, ada. Kita pastikan juga apakah ada di dalam database PHP adminnya. Bisa di refresh. Harus login ulang. Database SMK, tabel siswa. Klik, kita minimize. Ada, sudah masuk. Kemudian kita coba edit untuk mengubah NIS-nya. Nah, 1, 2, 3. Kita update. Di menu update. Klik update. Data berhasil diupdate. Kita lihat apakah berhasil. Dan NIS sudah berubah. Kemudian kita coba untuk menu yang terakhir, itu menghapus data. Delete. Klik hapus. Di sini untuk menu hapus, sebelum menghapus data pasti ada konfirmasi apakah untuk yakin untuk menghapus. Ini untuk keamanan juga. Klik saja oke. Pesan yang ditampilkan, data berhasil dihapus, dan data tadi Abudin sudah terhapus dari database. Mungkin dicukupkan untuk pembahasan konfigurasi web server dan database server sampai di sini dulu. Terima kasih atas tontonannya, semoga dapat dipahami. Jika ada yang ditanyakan boleh japri. Dicukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.